Oke, Jogwi Radar kembali lagi bersama saya Karin. Di sini pastinya di program spesial podcast Radar Tegal. Dan tentunya di kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat luar biasa, saya berkesempatan untuk main di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Tegal. Tentunya untuk ngobrol-ngobrol nih seputar inovasi yang tentunya sudah mulai diterapkan dan diberlakukan untuk masyarakat Kota Tegal dari Disdukcapil Kota Tegal. Kita masih membahas soal tindakan preventif, protokol kesehatan dan lain sebagainya demi pencegahan virus corona. Kalau sebelumnya kita ngobrolin soal protokol kesehatan, coba kali ini kita ngobrolin soal teknologi ya, Jogwi Radar. Dan tentunya di sini saya sudah ditemani dengan dua orang bintang tamu yang sangat spesial pastinya, yaitu Pak Basuki selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Tegal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Karina. Kabarnya bagaimana saat ini? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, alhamdulillah ya. Dan tentunya di sampingnya juga sudah didampingi oleh Sekretaris Disdukcapil Kota Tegal yaitu Pak Dores Indria Nugroho. Semangat pagi Pak. Semangat pagi Mbak. Masih semangat. Oke, terima kasih. Dan tentunya mudah-mudahan semangatnya Pak Dores dan Pak Basuki bisa menyebar ke Jogwi Radar ya. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan membahas soal ya inovasi terbaru dari Disdukcapil Kota Tegal yaitu aplikasi Jakwir Catem. Apa ya? Mungkin nanti kan bakal tanya langsung nih sama Pak Basuki. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomongin nih Pak soal pandemi virus corona, di mana awalnya itu kan belum masuk ya Pak ya ke Kota Tegal, itu masih ada di Wuhan, China, kemudian menyebar ke seluruh negeri, ke seluruh negara, kemudian sampai akhirnya masuk ke Indonesia dan di Kota Tegal sendiri. Sebelumnya kan memang kalau untuk pelayanan adminduk atau administrasi kependudukan itu kan masih biasa ya Pak ya, masih tatap muka, masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian sampai ada akhirnya peraturan untuk jaga jarak, kemudian mengurangi kerumunan, dan akhirnya timbullah itu tadi aplikasi inovasi dari Disdukcapil Kota Tegal yaitu Jakwir Catem. Tapi sebelumnya mau saya tanyakan nih ke Pak Basuki, sebelumnya dari pada saat pandemi COVID-19 ini mulai ada di Kota Tegal, tindakan apa yang pada saat itu sudah mulai dilakukan untuk Disdukcapil Kota Tegal? Kemudian apakah mulai untuk menutup pelayanan dan lain sebagainya? Boleh dijelaskan kepada Jogwi Radar Pak, silakan. Terima kasih Mbak karena bisa hadir hari ini di kantor Disdukcapil Kota Tegal. Yang jelas pada bulan Maret, kemudian April, Mei itu saat-saat diterbitkannya peraturan wali kota terkait dengan penanganan pandemi COVID, dan juga ada surat edaran sekretaris daerah, di mana sektor publik sementara harus ditutup. Karena dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19 dan untuk Disdukcapil merespon terkait dengan surat edaran Pak Sekda, sehingga mulai bulan April Mei itu kita tutup untuk pelayanan Disdukcapil. Jadi kita batasi pelayanannya, kemudian kita lakukan pelayanan online, kita optimalkan. Kemudian juga ada pengaturan jam kerja. Jadi akhirnya karyawan juga 30% masuk, kemudian yang lain tetap melakukan pelayanan di rumah. Itu kita lakukan, dan kemudian juga kita buat edaran pada saat itu bagi warga Kota Tegal yang ada kepentingan ya terkait dengan pelayanan Dukcapil, dimohon 2-3 bulan ke depan sementara ditahan dulu. Tidak perlu diurus ke Disdukcapil, kecuali ada hal-hal yang urgen sekali, silakan bisa menggunakan layanan online yang kita lakukan pada saat itu. Jadi bulan Maret, April, Mei kita sementara off, kantor kita tutup, artinya tidak melayani pelayanan. Tapi secara internal pelayanan dilakukan dengan cara online. Oke, berarti memang dari awal sudah ada penerapan work from home juga untuk para karyawan Disdukcapil ya Pak ya? Betul. Oke, nah itu mungkin sebagai bentuk ya tindakan preventif dari dalam terlebih dahulu ya dari karyawan Disdukcapil sendiri, sehingga tentunya nanti kepada masyarakat juga lebih preventif lagi untuk protokol kesehatannya. Kemudian kalau misalnya dari awal sendiri Pak, untuk penerapan protokol kesehatan yang dilakukan dari awal sampai sekarang, apakah masih terus diberlakukan? Apa saja protokol kesehatan yang ada Pak di kantor Disdukcapil?
Nah, kemudian pada bulan Mei ini adalah batas new normal harus dilakukan, adanya satu kebijakan dari wali kota. Maka saat itu mulai pelayanan kita buka. Pertama kita buka di Disdukcapil Kota Tegal, sementara untuk yang 4 kecamatan kita belum buka. Nah, di situ memang kita lakukan pembatasan. Jadi pertama protokol kesehatan harus dijaga. Kita siapkan sarana cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer, dan juga cek kesehatan suhu tubuh kita juga lakukan. Dan kita batasi satu hari itu 20 pemohon. 20 pemohon saja. Dan itu pun dilakukan melalui antrian online. Jadi pendaftaran dilakukan online, dibatasi jumlahnya, dan jam kerjanya juga dilayani dari jam 8 sampai jam 10. Oke. 2 jam. Sedangkan jam 12 itu dokumen kita antar melalui Grab, melalui layanan online. Kemudian masyarakat cukup di rumah. Itu saat-saat new normal dilakukan. Lah kemudian setelah itu awal Juni kita buka 4 wilayah di TPDK di kecamatan kita buka. Itu pun tetap kita menjaga protokol kesehatan. Kemudian tidak boleh berkerumun, kemudian masuk ke dalam kantor karena perekaman dibatasi 1-2 orang. Yang lain harus di luar. Jadi itu untuk menjaga situasi kondisi dari penularan pandemi COVID-19. Oke, nah itu kan tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ada pelayan di 4 TPDK ya Pak ya. Nah kalau untuk masyarakat nih yang mengajukan untuk mengurus administrasi kependudukan dan lain sebagainya, yang datang tatap muka ke Disdukcapil atau mungkin ke wilayah TPDK yang sudah disebutkan tadi, boleh nggak sih disebutkan Pak itu detailnya di mana saja, kemudian mekanismenya bagaimana untuk masyarakat sendiri? Ya, yang jelas masyarakat dibatasi untuk masing-masing 4 wilayah. Kemudian juga kita siapkan juga alat cuci tangan. Kemudian juga hand sanitizer kita siapkan, petugas juga kita fasilitasi dengan termogan untuk cek suhu. Kemudian juga tempat antrian kita batasi, tidak boleh berdekatan, dan itu dilakukan di 4 wilayah. Di 4 wilayah. Kemudian pelayanan tetap berjalan, tapi juga dibatasi jumlahnya, tidak terlalu banyak karena melalui pendaftaran online juga dilakukan. Jadi walaupun satu sentra pendaftaran online, tapi untuk 4 kecamatan dan juga untuk Disdukcapil sendiri. Jadi ada pengendali dari sisi pendaftaran online-nya. Tadi 4 TPDK-nya di 4 wilayah kecamatan. 4 wilayah kecamatan ya Jakpir Edar. Nah tentunya memang dari proses pelayanan yang ada dari mulai tadi online, kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa data tersebut diantar ke warga masyarakat, jadi memang warga tinggal di rumah aja gitu ya, diantar. Nah itu kan pada proses pengantarnya kan ada proses akomodasi juga, apakah itu dari pihak masyarakat yang menanggung atau memang itu digratiskan dari Disdukcapil Pak? Yang jelas kita lakukan pengantaran dokumen melalui fasilitas Grab. Itu gratis masyarakat. Gratis. Jadi kita udah di backup dari APBD. Berarti itu sudah ditekankan sama Pak Basuki sendiri bahwa itu semuanya gratis ya, Jakpir Edar. Cukup mudah dan sepertinya cukup ya menguntungkan juga ya Pak ya. Kita nggak perlu ke keramaian banget, terus juga dimudahkan dengan datanya, dokumennya diantarkan ke rumah begitu ya. Nah itu tadi bahwa ada penyebutan di mana melakukan sebuah inovasi menggunakan ya tadi teknologi ya, mulai dari pengantaran melalui Grab dan lain sebagainya. Kemudian tadi proses pendaftarannya pun menggunakan apa tadi Pak namanya, inovasi berupa aplikasi ya. Nama aplikasinya Jakpir Cetem, boleh dijelaskan kepada Jakpir Edar Pak? Jadi bicara inovasi terkait dengan pandemi COVID-19, Dukcapil sejak 2019 sudah membuat inovasi, yaitu pelayanan langsung antar yang kita namakan Jakpir Cetem. Jadi Jakpir Cetem itu, kalau kita ingat kata-kata Jakpir Cetem untuk bahasa Tegalan itu kan teman terdekat ya, setia ya. Teman dekat banget. Harapannya dengan mengenal Jakpir Cetem, ingat adanya pelayanan Dukcapil yang cepat ya, tanpa harus mondar-mandir penduduk untuk masyarakat Kota Tegal untuk ngurus satu urusan administrasi kependudukan.
Dan Jakpir Setem ini suatu inovasi yang efektif. Oke. Pada saat-saat COVID saat ini cukup masyarakat itu di rumah. Kemudian ada 19 jenis menu kebutuhan masyarakat, pelayanan administrasi dari mulai pelayanan kelahiran, kemudian sampai kematian, mutasi dan sebagainya, termasuk juga urusan KTP yang hilang dan sebagainya. Di sana ada 19, termasuk juga update data bagi masyarakat yang KTP-nya NIK-nya tidak aktif, langsung bisa update data melalui Jakpir Setem, dan juga yang namanya pendaftaran online. Itu ada di sana. Sudah ada semuanya di sana begitu jadi ya. Sebetulnya inovasi ini menjadi inovasi yang efektif di dalam masa pandemi seperti ini ya. Kemudian juga tidak cuma itu, ada yang namanya Laskar Denbaguse. Apa itu Pak? Itu satu inovasi pelayanan 3-in-1. Jadi bagi bayi yang lahir melalui Pasienkes, fasilitas layanan kesehatan bisa lewat rumah sakit, puskesmas, bidan, itu langsung dilayani dengan cepat 3 dokumen, baik itu dari sisi akte kelahiran, kemudian perubahan KK karena ada warga baru, dan juga kartu identitas anak. Jadi bayi lahir dalam situasi pandemi ini sudah bisa dilayani dengan 3 dokumen, dan juga diantar ya oleh Sitarsan. Ini ada tim Sitarsan ini siap antar layanan dokumen. Luar biasa. Jadi semua gratis di Kota Tegal, layanan administrasi kependudukan, biar cepat. Jadi mereka tidak usah harus antri di kantor dan sebagainya, di Dukcapil maupun di 4 kecamatan, cukup melalui Laskar Denbaguse bagi mereka yang melahirkan, bisa langsung dilayani. Dan yang tadi Jakpir Setem 9 jenis layanan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Luar biasa. Satu lagi inovasi dalam situasi pandemi ini, bicara inovasi, Dukcapil Kota Tegal juga telah membuat inovasi Laskar Bela Sungkawa. Laskar Bela Sungkawa. Jadi bagi warga masyarakat Kota Tegal yang meninggal, kita langsung akses datanya, kita kirim juga dokumen akte kematian, kemudian KK dan KTP janda atau duda, itu kita langsung layani dan kita antar. Harapannya masyarakat Kota Tegal yang meninggal sebelum dimakamkan dokumen itu sudah di tangan. Luar biasa. Ya, ini cepat sekali ya Pak, betul, ya itu ya. Betul. Oke, berarti itu memang suatu kemudahan yang muncul di era pandemi saat ini, di mana itu suatu musibah, tapi memunculkan ide kreatif yang luar biasa dari Dukcapil nih untuk kemudahan masyarakat Kota Tegal ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan tentunya harapannya dari Jakpir Radar sendiri, masyarakat Kota Tegal bisa memanfaatkan inovasi yang sudah dimunculkan dari Dukcapil Kota Tegal. Nah, ngomongin soal inovasi lagi nih Pak, saya mau tanya tadi dari inovasi-inovasi yang sudah dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tegal, itu mulai dikeluarkan, mulai ada, kemudian diterapkan malah ke masyarakat itu sejak kapan? Apakah pada saat lockdown atau pada saat berapa hari ada pandemi di Tegal gitu? Jadi untuk Jakpir Setem sama Laskar itu kan produk 2019. Oh, oke. Jadi sebelum pandemi ini muncul, kita punya inovasi itu. Sehingga pas situasi seperti ini nampaknya efektif sekali, kita punya inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kemarin situasi pelayanan ditutup, tapi mereka sudah masuk ke sistem ini dan kita layani dengan cepat, termasuk juga kita sudah kerjasama dengan ojol, Grab, dan masyarakat juga dimudahkan, gratis, tinggal input data, kita kirim dokumennya, selesai semua urusan. Dan satu lagi Mbak Ina, ini ada juga pelayanan jemput bola terkait dengan anak yang usia 17 tahun. Kenapa itu Pak? Mau dikasih hadiah atau apa Pak? Jadi gini, pelajar SMA SMK adalah termasuk pemilih pemula dalam pilkada. Nah, tidak hanya itu, karena memang di Kota Tegal ada satu kebijakan dari Pak Wali, mereka yang usianya 17 segera dilayani KTP. Pembuatan KTP. Makanya kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan Provinsi melalui Kepala Cabang. Kita udah koordinasi, minta data ke sekolah, data itu dikirim ke Dukcapil, kita akan jadwalkan itu. Jadi contohnya seperti bulan Oktober, ini berapa sih yang pas 17 tahun, di sekolah mana aja. Nah, kita jadwalkan jemput bola Dukcapil untuk ke sekolah-sekolah, dan situasi pandemi ini kan
sekolah belum aktif ini. Oke. Nah, kita koordinasi dengan sekolah supaya bisa mendatangkan siswanya untuk bisa kita rekam. Ya. Kemudian juga kita cetak KTP-nya dan kemudian kita kirim ke sekolah untuk membagi KTP itu. Oke. Dan bagi yang satu sekolah ada tanggal yang sama, 17 tanggal yang sama, lebih dari 3, Pak Wali akan datang. Kenapa tuh? Untuk memberikan sekaligus ucapan ulang tahun, Oh, luar biasa. KTP-nya dan sebagainya. Waduh. Dan ini kita kembangkan kemarin pada saat Hari Bayangkara dengan kepolisian, mereka juga dapat KTP gratis sekaligus SIM gratis. Wih, Ini suatu upaya yang luar biasa kerjasama dengan kepolisian sehingga ada 13 siswa waktu itu yang usianya pas pada tanggal Hari Bayangkara. oh. Ini hal yang luar biasa dan direspon oleh Ibu Kapolres. Ini satu inovasi yang kita lakukan di Kota Tegal. Oke, ini kayaknya ada mungkin di antara Jakwira dari siswa-siswa yang beruntung ya, bisa dapat KTP dan SIM gratis, kemudian dapat ucapan selamat ulang tahun dari Pak Dedi. Dari Pak Wali. Oke, nah kemudian dari inovasi-inovasi tersebut, Ya. apakah sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat, Pak? Karena mungkin aja Ya. ada masyarakat yang belum tahu nih Betul. dengan inovasi tersebut. Jadi kita melakukan yang namanya Dukcapil Menyapa. Dukcapil Menyapa. Jadi ini suatu kegiatan yang dilakukan secara Zoom melalui media Zoom dan diikuti oleh masyarakat. Kita ingin dengarkan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan Adminduk dan juga mungkin ada hal lain yang perlu juga disampaikan, ada kebijakan baru melalui media tadi semua kita lakukan. Jadi semuanya sudah dimudahkan dengan Ya. melalui yaitu tadi nggak harus tatap muka ya Pak Betul, ya. betul. Oke, nah tentunya mungkin dari Jakwira sendiri kan juga ada yang pengen tanya nih Pak, khususnya mungkin waktu itu pengalaman saya pribadi nih Iya, iya. sebulan yang lalu. Iya. Kita kembali bercerita ya Pak ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Memproses administrasi kependudukan, contohnya misalnya KTP hilang. Tapi dalam keadaan pada saat kita datang ke kantor di Dukcapil, kita nggak tahu apa-apa terkait dengan inovasi yang ada di Dukcapil. Itu apakah sudah dijelaskan atau mungkin ada sign tersendiri untuk pemprosesan untuk Jakwir CTM-nya? Atau mungkin ada petugas dari Dukcapil yang bisa dan siap membantu masyarakat, khususnya mungkin nggak tahu cara penggunaannya. Karena kan kalau misalkan kemarin saya temui langsung di lapangan ya Pak ya, berarti ini secara nggak langsung saya sudah langsung turun ke lapangan ya Jakwir untuk mencari tahu. Jadi tentunya ada warga masyarakat khususnya mungkin lansia, ibu-ibu yang tidak mengenal teknologi itu nggak tahu Pak cara penggunaan Jakwir CTM itu bagaimana? Jadi Dukcapil telah membuat media sosial sebagai media informasi, termasuk juga kita buatkan banner ya. Ya. Banner polcatnya bagaimana masyarakat memulai untuk menggunakan aplikasi Jakwir CTM. Iya. Kita buatkan itu sehingga masyarakat yang datang akan melihat banner yang besar di Dukcapil, kemudian di situ ada alur ya bagaimana awal memasukkan NIK, kemudian juga nomor KK, kemudian akan mendapatkan password nomornya dari Dukcapil, kemudian dia masuk menjadi pemohon yang sudah terdaftar. Kemudian dia mau memilih menu mana, itu sebetulnya sudah kita sosialisasikan dan kita buat banner yang besar supaya masyarakat bisa memahami itu. Cuman kita juga tidak mengkiri ada masyarakat yang ibu-ibu usia lanjut yang mungkin gaptek dan sebagainya. Kita sebetulnya sudah siapkan petugas. Oh, sudah ada Petugas petugasnya. sama alat kioska yang kita siapkan untuk bisa menginput. Jadi petugas kami untuk bisa membantu masyarakat yang mungkin tidak siap dengan HP Android-nya, kita bantu itu. Sebetulnya mereka tidak usah malu menyampaikan permohonannya, kemudian keterbatasan alat, kita bantu itu semua sebetulnya, sehingga masyarakat dimudahkan di dalam pengurusan Adminduk. Oke, berarti kalau dari pengalaman saya sebelumnya, ketika saya datang di hari Senin misalnya, itu tidak langsung diproses hari Senin juga, tapi ketika sudah mendapatkan nomor antrian itu untuk hari esoknya ya, dimana itu untuk hari Selasa. Berarti boleh dong Pak dikasih tahu nih untuk Jakwir Radar, untuk datangnya itu pada saat pemrosesan tidak bisa hari itu juga ya Pak ya? Sebetulnya kan melalui pendaftaran online itu sudah ada jadwal. Jadwal pengaturan Anda bisa hadir di Dukcapil misalnya hari apa, jam berapa, itu sebenarnya ada. Cuma kadang masyarakat kan tidak memperdulikan waktu yang sudah dibagi di situ. Mereka harus hadir besok, ternyata hadir hari ini.
Itu kadang terjadi seperti itu. Tapi kita layani dengan sebaik-baiknya supaya masyarakat bisa lebih mudah ya. Memang di situ ada pengaturan waktu. Jadi pada saat itu daftar pagi, siang dokumen bisa kita kirim kan itu. Tapi kadang kan itu tadi akhirnya masyarakat yang lain juga ikut membantu. Seperti Mbak Karni juga ikut membantu masyarakat yang memang tidak siap untuk Androidnya dan itu memang harus kita kerjasamalah dengan masyarakat. Oke. Nah kalau dari pengalaman saya sebelumnya saya nggak hanya lewat banner yang tertera di depan ya Pak, itu kan sudah gede sekali. Walaupun mungkin saya agak pusing lihatnya gitu, tapi ternyata dipermudah lagi sama di Sukcapil. Waktu itu ada petugas yang memberikan selebaran. Nah, selebaran berarti hard file-nya ya. Print-printan, ada isi gambar-gambar gitu, alur-alur untuk tadi pemrosesan nomor pendaftaran di Jakwir CTM. Jadi tentunya kalau misalkan dari Jakwir ini nggak usah takut ya. Yang penting nanti akan dipermudah. Pun juga dari Jakwir sendiri kalau misalkan memang nggak bisa, boleh minta tolong aja ya Pak ya, ke petugas yang sudah tersedia. Betul. Pada saat situasi pandemi itu memang ada kita buat beberapa metode pelayanan. Ada yang melalui aplikasi Jakwir CTM, ada juga melalui WA, WhatsApp untuk pelayanan kakak hubungi nomor ini. Jadi kita lakukan kemudahan ya bagi masyarakat yang tidak memahami arus aplikasi, kita gunakan WA. Itu juga waktu itu kita lakukan. Jadi kita buat kemudahan-kemudahan supaya masyarakat tidak mesti terjebak di dalam sistem itu. Dan alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah lancar ya. Tapi sejauh ini apakah baru itu saja Pak untuk sosialisasinya? Apa mungkin ada kegiatan di masing-masing kecamatan untuk memperkenalkan alur dari Jakwir CTM sendiri? Ya karena situasi pandemi kan dibatasi. Sehingga akhirnya kita melalui tadi yang namanya media sosial, Zoom, gitu di radio, kemudian juga melalui Dukcapil menyapa, paling tidak itu yang kita lakukan. Baru itu saja ya, berarti secara digital ya Jakwir Radar. Nah selanjutnya untuk pelayanan dari Disdukcapil sendiri di masa pandemi saat ini, kalau misalkan sebelumnya kan ya masyarakat datang kemudian selama bisa dilayani sesuai jam kerja ya dilayani saja begitu ya. Tapi dari situasi saat ini sudah mulai berubah total. Apakah ada pembatasan khusus Pak? Misalnya di aplikasi Jakwir CTM dibatasi misalnya hanya 20 peserta. Kemudian kalau misalnya sudah lebih 20 tidak bisa dapat nomor antrian atau bagaimana Pak? Jadi sekarang alhamdulillah sudah normal. Dulu memang pada saat bulan Juni-Juli ya. Itu memang antriannya luar biasa. Sehingga kita buka klien di kecamatan dan sekarang udah memasuki bulan Agustus, September, Oktober udah normal kembali. New normal ya Pak ya? Normal. Jadi artinya mereka udah perlu kemudian harus berbondong-bondong nunggu, lenggang lah situasinya sekarang. Alhamdulillah masyarakat sudah normal pelayanan, tidak harus lama menunggu, tidak perlu antrian dan sebagainya. Jadi di kecamatan pun tidak terlalu banyak yang harus antri. Artinya masyarakat untuk pelayanan Adminduk sekarang sudah lancar. Berarti semuanya sudah kembali normal, sudah lancar. Betul. Walaupun tetap protokol kesehatan kita lakukan. Tetap diatur. Dan tentunya Pak, diinformasikan Pak ke warga masyarakat yang datang tentang ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu ini adalah slogan dari Satgas COVID-19 Nasional ya Pak. Di antaranya yaitu jangan lupa ya, wajib untuk mengenakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga wajib untuk menjaga jarak begitu. Dan tentunya di kesempatan kali ini juga saya mau tanya nih sama Pak Basuki. Tadi kan kalau untuk dari segi antar dokumen ke warga masyarakat langsung itu kan digratiskan. Kemudian kalau untuk dari pelayanan Adminduknya sendiri, apakah ada biayanya sendiri atau semua full gratis dari segi pelayanan Adminduk kemudian sampai diantarkan dokumennya ke rumah? Jadi kita sebetulnya membuat satu kebijakan memudahkan masyarakat, dokumen kita antar. Tapi ada masyarakat yang menghendaki dosa diantar, saya mau ambil aja nanti siang. Mau jalan-jalan mungkin? Iya, jadi fleksibel lah. Tapi kita udah siapkan layanan online, layanan pengantaran yang gratis. Jadi Kota Tegal sudah memberikan gratis kepada masyarakat yang ngurus Adminduk. Berarti gratis. Gitu ya, gratis Jakwir Radar. Kita kan semua suka yang gratis-gratis ya Pak ya. Nah tentunya kalau misalkan dari masyarakat sendiri nih, masyarakat Kota Tegal dengan adanya inovasi dari Disdukcapil, kemudian pelayanan sekarang sudah dimudahkan, bahkan dari segi akomodasi juga sudah digratiskan begitu. Ada nggak sih tanggapan dari
Jakwi Radar begitu yang positif maupun negatif, Pak? Tanggapan mereka? Saya rasa untuk tanggapan ya memang ada pengaduan. Oh, masih ada pengaduan. Tetap ada pengaduan terkait dengan mungkin jaringan yang saat-saat ini tidak normal. Kan mestinya ada satu kendala di dalam pelayanan Adminduk ini. Ya. Jadi kendala ini akan kita optimalkan agar pelayanan Adminduk seminimal mungkin. Ya, tidak ada satu kendala. Kendala yang muncul biasanya jaringan ini agak lamban karena ini yang terpusat urusan yang di Dirjen Pusat Jakarta. Jadi karena saat itu mungkin pemohon banyak membludak sehingga terhambat dan sebagainya, itu sering. Sehingga walaupun di SOP itu 2 hari selesai, tapi faktanya situasi kondisi walaupun kondisi normal 1 hari selesai, kan kita sudah bisa melakukan di atas SOP. Jadi kendala itu. Kemudian juga ya itu tadi gapteknya masyarakat yang kadang ya itu satu upaya yang berusaha terus. Nah makanya kita lakukan ini Mas Dores juga punya inisiatif membentuk yang namanya relawan Adminduk. Relawan Adminduk. Ini relawan Adminduk harapannya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan Adminduk. Jadi relawan Adminduk adalah suatu partisipasi masyarakat yang kita tampung, kemudian setiap RW itu ada perwakilan satu sehingga ada 163 anggota relawan Adminduk yang tugasnya itu tadi sebagai tangan panjangnya Dukcapil untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena banyaknya kebijakan-kebijakan, kemudian juga inovasi dan sebagainya, kan kalau ditangani sendiri kan agak repot. Nah ini ada suatu inisiatif membentuk relawan Adminduk yang 163 akan kita manfaatkan untuk sebagai ujung tombak. Jadi misalnya ada persoalan-persoalan di lapangan, cepat diambil, dipotret, kirim. Ada orang yang sakit, masyarakat yang perlu pelayanan dokumen tapi tidak mampu dan sebagainya. Ini kan harus ada tangan panjangnya. Harapannya melalui relawan Adminduk ini kita bisa kolaborasi dengan masyarakat sebagai sebagai wujud partisipasi. Kita kerjasama dan harapannya kendala-kendala tadi ya secara perlahan bisa teratasi. Berarti dari relawan Adminduk tersebut tidak hanya tersebar di kecamatan saja, tapi sudah ada di RW masing-masing begitu ya? Betul. Sebanyak tadi 163 orang. Dari total 163 orang tersebut yang menjadi relawan Adminduk sendiri, itu dari kalangan mana saja? Macam-macam. Ada yang mahasiswa, ada yang pegawai, ada yang swasta, tapi mereka ikhlas untuk membantu masyarakat, ya kita tampung itu karena usulan dari masing-masing kelurahan. Luar biasa. Mekanisme seperti itu, tidak langsung comot tapi diseleksi oleh wakil kelurahan masing-masing untuk bisa mewakili masing-masing RW-nya. Berarti memang dari masyarakatnya sendiri yang ada keinginan untuk bergerak begitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya relawan ini juga cukup membantu dari warga masyarakat daerahnya masing-masing, lokasi tempat tinggalnya masing-masing untuk kemudahan dalam mengakses inovasi-inovasi yang sudah ada dari Disdukcapil ya Pak ya. Nah dari kendala-kendala tadi, antisipasi yang sudah dilakukan sejauh ini apa saja Pak untuk bisa mempermudah teman-teman masyarakat Kota Tegal? Yang jelas antisipasi untuk menghadapi kendala tadi yang saya sampaikan, adanya relawan Adminduk, kemudian juga edukasi terus kita lakukan karena Dukcapil itu kan identik dengan layanan online, sehingga apapun yang terjadi harus itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi Dukcapil itu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pelayanan jasa. Sehingga masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan dokumen, untuk mendapatkan hak aksesnya sebagai warga negara, ya kita lakukan semudah mungkin. Sehingga dari mulai bayi lahir sudah bisa mendapatkan dokumen akte kelahiran tanpa mereka harus susah-susah. Itu hal yang nyata yang kita lakukan, termasuk juga masyarakat yang meninggal, begitu saja kita jemput bola, mereka langsung keluarganya mendapatkan akte kematian. Itu suatu upaya-upaya Dukcapil, khususnya petugas di Dukcapil supaya bisa memahami kondisi situasi masyarakat Kota Tegal. Dan saya optimis Mbak, karena Kota Tegal kan hanya 4 wilayah. Pertanyaan selanjutnya Pak Basuki,
Kalau dari pelayanan di Dukcapil sendiri, di awal sebelum adanya pandemi itu kan masih seperti biasa ya, tatap muka dan berkegiatan seperti biasanya dengan interaksi langsung ke masyarakat begitu. Kemudian sampai pandemi ini masuk ke Kota Tegal, ada upaya tindakan preventif, protokol kesehatan, kemudian inovasi yang dimunculkan dari Dukcapil. Tentunya pasti ada perbedaan yang sangat signifikan ya terkait dengan adanya aktivitas di kantor, kemudian kegiatan dari karyawan di Dukcapil, kemudian interaksi dengan masyarakat yang mau melakukan administrasi kependudukan begitu. Boleh dikasih tahu Pak, apa aja perbedaan yang mungkin Bapak rasakan sejauh ini? Jadi yang jelas ada satu perbedaan yang signifikan ya dalam pelayanan publik ini. Karena dibatasi aksesnya, juga harus ada jaga kebersihan dan sebagainya. Yang jelas kita semua waspada. Yeah. Yang penting. Jadi masing-masing pribadi mewaspadai situasi kondisi, saling jaga jarak dan sebagainya dibanding situasi yang normal, ya kan. Dan semua adalah dalam rangka untuk mengikuti peraturan pemerintah itu, sehingga kita bersama-sama menjaga kesehatan masing-masing, juga menjaga kondisi situasi pribadi masing-masing, termasuk juga pelayanan masyarakat bisa berjalan, ya kan, dalam situasi yang semua terbatas. Yang jelas itu, jadi situasi kondisinya akan berbeda. Dan yang jelas bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait penggunaan pelayanan online yang berbasis IT, mereka sudah menjadi satu keniscayaan harus dilakukan. Itu yang penting. Jadi mereka kalau ingin mendapatkan pelayanan ya mereka harus coba membuka aplikasi, komunikasi lewat WA dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu dilakukan dengan mudah. Oke. Nah, kalau misalkan dari Pak Basuki nih, apa nih yang ingin disampaikan untuk Jakwi Radar terkait dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan yang cukup berubah dengan adanya situasi pandemi saat ini, apalagi dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan dari Dukcapil Kota Tegal untuk warga masyarakat. Boleh Pak disampaikan langsung ke Jakwi Radar? Yang jelas situasi kondisi pandemi COVID ini, saya ingin berharap pada masyarakat Kota Tegal ikuti aturan pemerintah. Kemudian harus jaga kesehatan ya, dari mulai cuci tangan, pakai masker, kemudian juga jaga jarak. Itu adalah suatu ketentuan yang harus kita lakukan bersama supaya kita selamat ya dalam menghadapi situasi yang pandemi COVID saat ini. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk memberikan kemudahan di dalam pelayanan Adminduk pada masyarakat Kota Tegal. Gunakan layanan inovasi yang sudah kita lakukan secara maksimal, sehingga tujuan kami bukan mempersulit tapi akan mempermudah di dalam pelayanan administrasi, dari mulai by name, by address mereka jelas, dan kami bisa antar dokumen Adminduk itu sesuai dengan sasaran masing-masing, dan tidak ada kesulitan di dalam pelayanan Adminduk. Itu aja yang penting. Oke, itu tadi yang sudah disampaikan dari Pak Basuki untuk warga masyarakat Kota Tegal. Tentunya harapannya ya itu tadi ya, dengan adanya kemudahan melalui teknologi bisa memberikan kemudahan juga untuk Jakwi Radar, khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit sih ya Pak ya? Oke, dan tentunya Jakwi Radar, demikian untuk obrolan saya dengan Pak Basuki dari Kepala Dukcapil Kota Tegal seputar inovasi dari Dukcapil di era pandemi saat ini. Mudah-mudahan Jakwi semua sudah pada mengakses aplikasi Jakwi Chatem ya, untuk bisa mengurus atau mungkin menggunakan aplikasi tersebut dalam membantu administrasi kependudukan di Dukcapil tentunya. Ya, Jakwi Radar, tentunya sampai segitu saja dulu ya untuk obrolan kita hari ini, dan jangan lupa ingat pesan Ibu ya, Pak Basuki, yaitu jangan lupa untuk wajib menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib menjaga jarak. Dan tentunya stay healthy ya Jakwi Radar. Sampai jumpa.